البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Belum selesai tentang apa? Hak seorang muslim sebagai saudara. Yang pertama disebutkan adalah apa? La yazlimuh, tidak boleh menzalimi dia. Dan kita telah melewati banyak dalil tentang masalah apa? Bahayanya kezaliman. Kemudian wala yuslimuh, dan tidak boleh menyerahkan saudaranya kepada orang kafir. Berarti apa? Melakukan pengkhianatan, membiarkan saudaranya ditangkap orang kafir, ini tidak boleh. Bahkan apa? Harus membantu saudaranya membebaskan diri. Makanya di dalam ayat yang banyak Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan orang-orang yang apa itu? Berusaha membebaskan saudaranya yang berada di dalam apa? Di dalam penawanan atau perbudakan, yaitu penghambaan dari orang kafir. Diupayakan untuk kita apa? Memerdekakan saudara-saudara kita itu. Dan itu adalah kewajiban yang paling besar dipikul oleh pemerintah. Kita ada kewajiban sesuai kemampuan, tapi yang paling besar memikulnya adalah pemerintah. Baitul Mal memang fungsinya diantaranya adalah untuk itu. Di samping untuk kesejahteraan rakyat yang ada di negeri Islam, juga untuk apa? Untuk menyelamatkan muslim yang masih berada di dalam tawanan dan penjara-penjara orang kafir. Ada penebusan, segera dia dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarganya. Kasihan istrinya, kasihan anaknya, dan seterusnya. Kasihan orang tuanya yang perlu bantuan dia, dan seterusnya. Dan ini masuk dalam apa itu? Wala yuslimuh, tidak boleh menyerahkan dia kepada orang kafir. Menyerahkan dalam artian membiarkan dia ditangkap, atau bahkan merancang untuk apa? Biar dia itu ditangkap, atau apa? Membiarkan dia terus-menerus di dalam penangkapan orang kafir. Harus ada upaya untuk apa? Menyelamatkan dia dari bahaya. Dan dalil-dalil banyak yang membicarakan masalah ini, dan ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan kalian itu saling menolong di dalam dosa dan permusuhan. Termasuk di sini adalah apa? Kita dilarang untuk menyerahkan saudara kita kepada orang kafir. Walaupun namanya manusia, kadang ada apa? Ada friksi, ada sedikit perselisihan atau perpecahan dengan abangnya atau kakaknya atau adiknya atau pamannya atau siapa. Tapi selama dia itu masih muslim, maka ikatan dasar itu masih ada. Al-muslim akhul muslim. Sementara untuk orang kafir, maka ikatan dasar itu sudah tidak ada. Maka walaupun kita benci kepada saudara kita yang ini, jangan dibiarkan dia itu berlama-lama di dalam bahaya. Makanya langkah seorang muslim itu tidak sama dengan apa? Langkah orang Yahudi, yang mana mereka, apa yang mereka lakukan terhadap nabi mereka yang terakhir, yaitu Nabi Isa. Bahkan orang-orang Yahudi, para pendeta mereka bekerja sama dengan pemerintah Romawi untuk apa? Untuk membunuh Nabi Isa ini. Ini adalah apa? Pengkhianatan kepada sesama muslim, bahkan pengkhianatan kepada nabi mereka. Padahal Nabi Isa adalah ulul azm minar rusul. Ternyata dikhianati oleh para pendeta itu sendiri karena hasad. Dan ini sudah sering kita sebutkan pembahasan masalah itu. Baik, maka yang betul adalah apa? Saudara kita berusaha untuk menyelamatkan dia, dan tidak untuk apa? Untuk malah menyebabkan dia celaka. Makanya disebutkan di dalam Al-Adabus Syar'iyyah, Imam Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya dusta itu adalah haram. Dan memang berdusta, berbohong itu adalah dosa besar, kata Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Cuma kalau keadaannya memang darurah, yaitu sangat membahayakan, yaitu membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudara yang lain, maka dan tidak mampu dia menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang lain kecuali dengan dusta, maka boleh. Sebagaimana dicontohkan, yaitu apa? Seseorang dia sedang duduk di depan pintu rumahnya, lalu ada seorang muslim yang dia dikejar oleh orang dolim. Terserah orang dolimnya itu dari kalangan muslimin atau dari kalangan orang kafir, ini lebih layak lagi untuk dia diselamatkan. Maka orang ini mengatakan, orang-orang zalim itu dia ingin membunuh saya, tolong selamatkan saya. Maka kalau memang betul kalimat dia tadi, memang beritanya adalah betul, maka kewajiban kita untuk menolong dia dan tidak menyerahkan dia pada orang zalim tadi. Maka apa? Contohnya bagaimana? Dia dipersilakan untuk masuk rumah ini, atau enggak apa-apa dia pergi langsung ke tempat yang tidak diketahui. Lalu apa? Kita yang duduk di depan pintu, kita pindah dari tempat duduk itu ke tempat yang agak di sampingnya atau terserah. Nah, nanti apa? Penjahat-penjahat itu datang tanya,
engkau lihat nggak si fulan tadi lewat? Dia bilang, sejak saya duduk di sini nggak lihat saya. Ya memang betul, nggak dusta sebenarnya, karena dia sudah pindah duduk. Itu boleh. Selama masih mungkin untuk tidak dusta, maka tidak perlu dusta. Tapi kata Ibnu Muflih dan lain-lain, boleh kita berdosa kalau ini keadaannya darurat. Seperti yang dialami oleh siapa? Oleh siapa itu? Yahya bin Ma'in. Dan ini sudah pernah kita sebutkan juga. Yaitu apa? Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in sedang apa? Sedang duduk-duduk di dalam rumah Imam Ahmad. Nah, lalu ada sebagian orang di luar cari, Aba Abdillah, lihat Abu Zakaria tidak. Sementara Yahya bin Ma'in tidak ingin diganggu. Biasa namanya seorang syekh kadang tidak ingin waktunya diganggu, pengen istirahat. Sementara muhaddisun memang semangat cari hadis. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, jangan kasih tahu kalau saya ada. Maka Imam Ahmad sambil pegang saku bajunya lihat ke dalam. Imam Ahmad mengatakan, saya nggak lihat ada di sini. Nah, orang di luar nggak tahu maksudnya apa. Maksudnya adalah saya nggak lihat Ibnu Ma'in di saku saya. Baik, itu boleh untuk apa? Untuk menyelamatkan saudaranya dari kesulitan. Baik, yaitu kecerdikan. Tidak banyak contoh yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Yang penting apa? Jangan biarkan saudaranya itu berada di dalam kesulitan, disakiti oleh orang dan lain-lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi juga di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, dan ini memang kitab yang agung, membahas adab ulama, membahas adab thalibil ilm dan hubungan antar pelajar, hubungan antar ulama dan seterusnya. Beliau menyebutkan ada perselisihan antara siapa? Antara yaitu Waqi' ibnul Jarrah, penggantinya Abdullah ibnul Mubarak, dengan siapa? Yaitu Sufyan bin Uyainah, syekh dari Imam Syafi'i. Tapi suatu ketika apa? Dikasih berita Ibnu Uyainah mendapat berita bahwasanya Waqi' ibnul Jarrah ditangkap oleh pemerintah dan hendak dibunuh. Karena beliau apa? Menyampaikan suatu hadis, niat beliau baik tetapi orang memahaminya salah. Yaitu sebagian orang mengatakan Rasulullah itu tidak mati walaupun beliau itu meninggal. Enggak mati, bahkan beliau akan hidup lagi. Maka siapa tadi? Maka Waqi' ibnul Jarrah meriwayatkan hadis dengan sanadnya, memang beliau adalah imam. Mengatakan dengan sanadnya, mengatakan saya melihat, yaitu si sahabatnya mengatakan Rasulullah setelah meninggal perutnya menggembung, wajahnya pucat gini-gini. Orang tidak memahami Rasulullah mati, tapi orang memahami bahwasanya Waqi' ibnul Jarrah menghina Rasulullah dengan kalimat semacam itu. Padahal beliau cuma menyampaikan hadis. Walaupun sanadnya ternyata ada kelemahan, tapi apa? Niatnya baik. Untuk apa? Memberitahu Rasulullah memang meninggal. Ciri-ciri orang meninggal sudah ada di situ. Maka apa mereka? Maka kemudian mereka menangkap siapa tadi? Waqi' ibnul Jarrah, dibawa ke pemerintah, dan pemerintah rencananya mau membunuh beliau. Maka kemudian apa? Berita ini sampai kepada Ibnu Uyainah. Sementara Ibnu Uyainah ini sangat dimuliakan oleh pemerintah. Beliau adalah imam Makkah. Maka beliau mengatakan, ini tiba waktunya untuk saya lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Walaupun beliau sedang gak suka dengan Waqi'. Biasa antar ulama kadang biasa, namanya manusia, tidak maksum, ada perselisihan. Maka beliau datang ke penjara dan beliau cerita kepada penguasa yang ada di situ, ini adalah ulamaul muslimin, dan hadis yang dia sebutkan itu adalah memang hadis. Memang seperti itulah hadis yang ada, dan dia adalah rajul faqih, niat dia baik, dipuji-puji. Maka apa? Kemudian akhirnya pemerintah pun memaafkan dengan apa? Dengan syafaat dari Ibnu Uyainah ini. Ini termasuk apa? Jangan karena masalah pribadi akhirnya kita biarkan saudara kita dicelakakan oleh orang yang zalim dan sebagainya. Nah, setelah Waqi' ibnul Jarrah bebas, kemudian apa? Dia menyampaikan syukur, kemudian dia pergi. Karena memang Waqi' ibnul Jarrah tempatnya adalah di Irak, bukan di Mekah. Ketika sudah hampir di perbatasan, ternyata pemerintah pusat menyesal melepaskan Waqi' ibnul Jarrah. Akhirnya mengumumkan, tangkap lagi dia. Langsung Waqi' lari, membebaskan diri, keluar dari Mekah. Memang ini adalah ujian, masing-masing ulama ada ujian. Baik, ini hanyalah apa? Tambahan tentang masalah wala yuslimuh. Tidak boleh menyerahkan saudaranya kepada apa? Orang yang akan membahayakan dirinya. Baik. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa dia itu memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluan dia. Kita lihat apakah ini satu keperluan atau banyak keperluan. Di sini Rasulullah mendatangkan fi, yaitu dzarfiyah, yaitu selama dia itu membantu saudaranya, maka Allah juga akan terus membantu dia. Ini sebagaimana di dalam hadis yang lain, wallahu fi auni
abdin makanal abdu fi auni akhih. Allah itu akan terus membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Dan di sini juga termasuk apa? Dalil yang menyuruh untuk kita banyak membantu saudara. Dan sebagaimana telah dilewati di dalam hadis Abi Dzar dan yang lain-lain tentang masalah perintah untuk sedekah. Maka kemudian Abu Dzar tanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak mampu bersedekah?" Rasulullah mengatakan apa? Tu'inul akhrub, yaitu engkau membantu orang yang tidak mampu berproduksi untuk apa? Dia berproduksi. Orang ini ingin membuat pintu tapi tidak pandai, maka kita bantu dia. Orang ini ingin itu, ingin apa dan sebagainya, kita bantu dia. Dalam lafaz yang lain, tu'inus sani, yaitu engkau membantu orang yang sedang membuat sesuatu. Ini masuk apa? Di dalam masalah ta'awun, membantu saudaranya. Maka seperti itu pula ketika kita ada keperluan, nanti Allah akan menyempurnakan hajat yang sedang kita usahakan tadi. Dan dalil-dalil banyak dan telah kita lewati di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang apa? Masalah banyaknya jalan untuk membantu saudara. Dan hadis ini menunjukkan apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Manakala seseorang itu membantu saudaranya, maka Allah akan membantu orang tersebut. Padahal Allah tidak perlu dia, tetapi memang balasan sesuai dengan amalan. Orang yang rajin berbuat baik, Allah juga akan membuat kebaikan untuk dia. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Baik, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Tidak akan mengurangi harta kalian, sedekah kalian, tidak akan mengurangi tenaga kalian. Ketika tenaga kalian tasarrufkan di dalam amal kebajikan, Allah akan memberkahi dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.